Saya ini dulu deh, matiin handset dulu barangkali nanti nggak jelas. Gimana? Ya, sekarang jelas kan? Jelas. Oh iya, ini Mas, gini tadi kan suami saya kan nikah di sini sama orang Hongkong. Suami kan kemarin itu kan saya ke bank ya, aktifin saya punya rekening BOC itu udah lama nggak tak pakai. Nah berhubung ini saya kan nempati rumah pemerintah ini, tapi yang belum rumah pemerintah sebenarnya itu yang nempati nggak lama, paling 3 tahun gitu loh. Sementara. Kontraknya kan sementara. Nah ini kan kontraknya udah habis kan 2 tahun kan, udah kan harus diperpanjang lagi. Memperpanjang itu kan harus nyertain rekening bank gitu kan. Nah itu rekening bank saya kan udah lama lah, itu kemarin itu saya aktifin. Nah pihak bank itu ngomong katanya KTP kamu itu harus ganti loh gitu. Nah yang mau saya tanyakan ini, saya kan nikah sama suami saya ini udah 7 tahun lebih. Pertanyaan saya ini masih KTP independen ya? Apa harus ganti KTP permanen gitu Mas? Yang dimaksud ganti KTP itu KTP yang baru, yang jenis baru. Kan kemarin kan disesuaikan dengan tahun lahirnya. Oh itu udah tak ganti. Tapi kok pihak bank ngomongnya itu apa? Ini harus diganti loh KTP-mu gitu loh. Itu apa? Menurut kelahiran saya waktu pergantian KTP itu yang sesuai tahunnya itu kan, itu udah ganti loh, aku bilang gitu ke pihak bank gitu katanya. Pikir saya apa harus aku ganti, maksudnya kan aku udah permanen tapi KTP ku masih tetap KTP independen yang itu, yang waktu aku habis nikah terus keluar itu sampai sekarang, apa harus ganti? Makanya aku bingung mau nanya. Lah sampean sudah tanda tangan yang tahun ke-7 belum sama suami ke imigrasi? Udah. Ya coba deh sampean ke imigrasi yang bagian pergantian paspor. KTP. KTP sampean apa? Hurufnya F apa R? M. Oh, ya coba deh nanti. Coba nanti sampean datang aja ke bagian KTP, booking. Kemudian sampean bilang apakah KTP ku ini harus diganti gitu, ngomong. Itu imigrasinya baru ya di Cungkuan ya? Ya. Aku belum pernah ke sana tuh. Di bagian belakang KTP-nya ada tulisannya permanen residen apa belum? Iya. Sampean cek di bagian belakang. Iya. Iya gimana? Jauh ya. Rumahku jauh Bang, harus ke sana ya. Enggak, sampean cek dulu KTP-nya sampean bagian belakangnya sudah tulisan permanen apa belum, atau di depannya sudah ada tulisan permanen apa belum? Ya belum Mas, belum. Ya ganti yang permanen kalau sampean sudah tanda tangan. Kalau sudah tanda tangan tahun ke-7 udah baru sampean renew. Nanti mungkin yang dari M bisa jadi R. Saya nggak ngerti. Soalnya kan pihak imigrasi juga nggak ngomong maksudnya ganti KTP apa enggaknya Mas. Ya, makanya takut mau ngomong mau enggak, kalau sekarang dipermasalahkan, kita nggak usah bahas masa lalu. Udah sampean datang aja ke imigrasi bagian KTP. Ya kan? Booking dulu, kalau tulis aja pergantian KTP, bilang aja. Nanti masuk ke sana sampean tinggal nanya. Terlepas nanti, oh ini nggak perlu diganti, kamu pakai ini aja. Nah saya ke bank katanya suruh ganti, ini gantinya gimana? Bisa nggak kamu jelasin ke saya gitu? Iya. Minta penjelasannya. Dengerin saya ngomong. Gantian kita ngomongnya, oke? Iya. Ya kalau sampean nanya, sampean yang banyak dengerin. Tapi kalau sampean yang ngasih tahu sayanya yang dengerin sampean ngomong. Bisa dipahami nggak? Iya. Ya, jadi sekali lagi, pertanyaan itu kalau sampean tanyakan ke saya, sekali lagi ya kan, saya nggak ngelihat KTP sampean, saya juga nggak ngerti persoalan banknya sampean. Makanya untuk lebih jelas keterangannya itu sampean datang ke imigrasi tempat pergantian KTP.
Apakah harus Ini, setelah Ma. dengerin saya ngomong dulu? Iya, iya. Masalah Sorry. kok maunya ngomong aja udah dibilangin dari tadi kok. Iya, sorry. Oke. Bisa nggak sampean menjadi pendengar yang baik dan benar gitu loh. Kan sampean tanya. Iya. Saya Oke. biar konsentrasinya enak gitu loh, Mbak. Jadi kalau misalnya sampean bertanyanya ke imigrasi, maka jawabannya akan jelas dan tepat. Ya, apakah perlu sampean diganti? Apakah seperti itu? Gitu loh. Nah, harusnya sampean pada saat di BOC harus ganti yang kayak gimana, bisa dijelasin nggak ke saya? Tanyanya ke mereka begitu. Jadi jangan asal ganti terus sampean pulang nggak dapat keterangan, akhirnya bingung yang ditelepon saya bukan anaknya imigrasi atau pacarnya imigrasi, sehingga tidak semua persoalan itu bisa saya tahu, kan seperti itu, Mbak. Halo? Boleh nggak saya potong, Mas? Ya, silakan. Saya mau nanya sama istrinya sampean itu. Istrinya sampean kan udah permanen kan? Itu KTP-nya emang ganti, ada tulisan permanen gitu ya? Iya, ada. Itu yang mau saya tanyakan. Oh, berarti harus ganti gitu ya? Loh, kok harus ganti? Ganti dan enggak itu kan terserah sampean toh, Mbak. Enggak, Kalau- makanya saya nanya ke sampean. Kan itu. saya tadi sampean Istrinya sampean kan ganti tadi tak tanya, sudah ada tulisannya permanen enggak? Sampean lihat, kalau enggak ada ya Iya, sudah. belum. Oh, iya, oke. Iya. Gitu loh, nggak perlu nyari tahu yang nggak ada gitu loh. Saya kan Ya lihat kan. paspornya istri saya, nggak harus tanya sama dia gitu loh. Kan saya ngelihat, terus saya tanya ke sampean, sudah ada tulisannya permanen residen belum? Nah, sampean kan belum jawab. Ya Jawab. belum, makanya saya mau nanya istri sampean yang pernah pengalaman udah 7 tahun kan? Dia Itu langsung maksud pada saya. saat sudah tanda tangan dia langsung ganti. Lah nggak tahu Oh, kenapa begitu. sampean kok nggak ganti. Oh iya, oke lah. Ya udah, makasih Mas. Ya. Ya gitu ya teman-teman, sekali lagi ya udah permanen ya, ketika ditanya ya kan ngerasa bener gitu, udah nanya kita kasih tahu, kita kasih suara kenceng, dia ngomongnya begitu gitu ya kan. Bukan sekali lagi saya itu yang paling pinter ya kan. Kalau kalian bertanya ya lebihlah banyak mendengar, tapi kalau kalian yang berbicara, kalian yang mau ngasih tahu saya gitu. Ini kan banyak telepon nanya ke saya. Ketika saya tanya sudah ada permanen dan tidaknya. Nah beginilah teman-teman, orang itu orangnya pingin bertanya, sudah dikasih jawaban ngamuk-ngamuk, malah nanya balik. Nanyanya ke saya, tanya lagi ke istri saya. Kok terlalu banyak ribet ke kiri, ke kanan, ke atas gitu. Lah kalau nggak terima ya jangan nanya. Kalau saya kan berusaha ya, saya nggak menganggap diri saya benar ya. Sekali lagi saya ngomong, mungkin karena gaya dan berbicara saya seperti itu gitu. Udah dibilangin kalau dia tanya jangan, kalau kita ngomong jangan dipotong, kita jelasin dulu, kan harusnya dengerin. Berbicara kan seperti itu gitu loh. Kalau teman-teman mau ngasih tahu, menginformasikan, Mas tolong jangan dibantah, saya hanya mau ngasih tahu sampai. Nah saya kan dengerin, saya mau tanya. Nah, terkadang ya ini loh ya, kadang tak suruh tanya lagi ke imigrasi ya nggak mau. Tanya ke imigrasi, hotline-nya imigrasi jawabannya jauh lebih jelas, tapi nggak tahu kenapa orang-orang kita itu, ya aku nggak ngerti, mungkin sesama bangsanya. Intinya sekarang sekali lagi saya tidak pernah marah, saya tidak pernah membenci ya kan? Dan saya tidak mau menggurui. Tapi pada saat orang bertanya hargailah, pada saat orang menjawab dan ngomong hargailah dan gantian, dengerin dulu gitu loh. Jadi terkadang ya seperti itulah. Is okay, intinya apapun itu ceritanya, mohon dimaafkan bila saya punya kekeliruan atau salah dalam berbicara. Tapi beginilah, kalau kalian bertanya ya, giliran saya bertanya balik atau saya menjelaskan, mohon bisa dipahami. Kalau dua-duanya ngomong, siapa yang mau dengerin? Seperti itu ya teman-teman, sekali lagi ya, semuanya informasi yang sebenarnya permasalahan kalian bisa ditanyakan ke imigrasi, bisa ditanyakan ke labor.
Ya, informasi tidak harus ke YouTuber. Kalau kalian tanyanya ke YouTuber ya saya kontenin. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.